Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar lagi. Kita lihat ke isu yang berbeda lebih luas sehubungan dengan herd mentality. Ada tesis menarik. Hubungannya apa herd mentality dengan sistem sosial, sistem politik yang kita kenal namanya demokrasi. Demokrasi itu kan suara terbanyak. Nah, ada hubungannya apa? Ya, tentu saja ada positif, ada negatifnya. Ada pandangan begini. Yang pertama, herd mentality itu berhubungan dengan mayoritas minoritas. Kalau dalam demokrasi. Dalam demokrasi kan pendapat mayoritas itu dianggap sebagai suara yang paling benar, suara yang sah. Akhirnya apa? Kadang-kadang muncul herd mentality. Kapan herd mentality muncul? Ketika kita misalnya mau milih seseorang, pilkada atau presiden, kita cenderung mengikuti opininya orang banyak. Ini herd mentality. Jadi kalau kita punya mentalitas kerumunan, misalnya waktunya pemilu, ya kita akan milih bukan pilihan kita sendiri, tapi pilihannya orang yang kita anggap mayoritas. Saya mau milih calon ini sih, tapi teman-teman saya milihnya calon itu semua. Jangan-jangan saya yang kurang update infonya. Sudahlah, saya ikut yang lain saja. Jadi mentalitas kerumunan agak kurang menguntungkan dalam demokrasi, karena orang tetap tidak mengekspresikan kemauan dirinya, tapi yang penting mayoritas saja. Sebagian besar orang itu ya saya ke situ. Nah, ini salah satu aspek. Nanti kalian boleh mendiskusikannya. Terus seperti apa solusi, jalan keluar, atau mungkin ada perspektif yang berbeda. Yang kedua, kalau pemimpinnya punya mentalitas populis. Populis itu hanya mencari suara terbanyak saja, populasi terbesar saja. Biasanya mereka akan memanfaatkan herd mentality ini. Pokoknya yang dibela selalu mayoritas. Kenapa? Biar dia selalu dapat suara terbanyak. Ini agak riskan kalau kemudian sampai menyingkirkan, menyisihkan, mendiskriminasi yang suara kecil, suara minoritas. Jadi logiknya semoga tidak populis, karena bisa lanjut ke yang ketiga, pengabaian terhadap minoritas. Ya kalau sudah pemimpin harusnya adil. Ini aspek kedua. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih dalam apa itu populisme. Kemudian herd mentality juga bisa melahirkan polarisasi. Kenapa? Karena sentimen kelompok tambah kuat. Setiap orang terikat oleh kelompoknya sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Sentimennya tambah kuat, keterikatannya tambah kuat. Kita semakin tersegmentasi, kita semakin terfragmentasi, pecah-pecah. Semakin tidak terbuka, kita semakin tertutup. Ini namanya polarisasi. Nah, ini tesis, silahkan nanti teman-teman dikaji lebih dalam ya. Karena ini saya mancing saja yo. Efeknya herd mentality dalam situasi yang kita sebut demokratis. Oke, kita lanjutkan karena waktunya terbatas, materinya masih banyak. Nah, sekarang kita masuk ke sini karena arahnya nanti sebenarnya ke sini. Dunia kita hari ini. Apa yang terjadi dengan dunia digital? Kalau mentalitas kita hanya mentalitas kerumunan, sementara dunia kita sekarang dunia digital, dunia maya, yang algoritmanya berbeda dengan dunia nyata,
Apa yang terjadi? Kita lihat ya, ini agak banyak hubungan dengan dunia digital ini. Ini materi yang mungkin teman-teman tertarik, karena ini dunia kita hari ini. Yang pertama, dunia digital hari ini logikanya adalah viralitas. Ketika sesuatu jadi tren atau viral, itu terus semua orang akan ikut ke sana. Pada akhirnya situasi viralitas ini akan memperkuat herd mentality. Orang jadi tambah males berpikir, tambah males menganalisis, yang penting ikut arus saja. Hari ini kan itu kita dari viral ke viral, yang kalau kata dulu filosof Perancis yang Prodiat, beliau menyebut peradaban hari ini itu peradaban epilepsi. Jadi kita itu seperti orang sakit ayan, epilepsi. Orang ayanen epilepsi itu kan sering tiba-tiba kumat. Kalau sudah kumat, kejang-kejang. Terus sembuh, santai lagi. Besok kumat lagi, kejang lagi. Kita persis seperti itu. Kita hidup dari viral ke viral. Viral itu kan sesuatu yang mengagetkan, terus semua orang berkerumun di situ. Tiba-tiba ada berita ini, beritanya viral, kita kaget. Kok bisa ya begitu? Kaget, kita belum selesai. Besok ada berita baru lagi, lebih mengagetkan lagi, urusannya beda lagi, terus kita kaget. Jadi hidup kita tiap hari dari kaget ke kaget, persis orang sakit ayan. Makanya Prodiat menyebut peradaban kita hari ini peradaban orang epilepsi. Makanya banyak orang stroke, banyak orang sakit jantung, karena tiap hari dikagetkan. Medianya sendiri memang sengaja membuat berita yang mengagetkan. Nah, saya tadi buka Google itu nyoba-nyoba entry Fakhruddin Faiz, nama saya. Tiba-tiba yang paling atas apa? Dijual Fakhruddin Faiz murah. Wah, itu kalimat pertama itu ternyata saya sedang dijual murah. Jadi tidak ada kata bukunya sama sekali, pokoknya dijual Fakhruddin Faiz murah gitu. Betapa saya kaget. Jadi ternyata harga saya murah. Baik, ini dunia sekarang begitu. Nah, ketika viralitas jadi dasar, ya tentu saja viralitas itu sendiri menandai munculnya herd mentality. Orang berkerumun saja di situ, ikut saja tanpa mempertimbangkan apa pentingnya saya hadir di sini, apa pentingnya saya mengikuti perkembangan ini, apa gunanya saya harus mendalami berita itu, tidak penting, yang penting jalan saja. Itu viralitas namanya. Yang kedua, herd mentality ini tambah kuat karena ada echo chamber. Echo itu gema, chamber itu ya semacam ruangan. Kita kalau masuk ke dunia digital itu seringkali tidak mencari kebenaran, tapi mencari gema dari suara kita sendiri. Kita hanya mencari menguatkan kebenaran yang sudah kita yakini sebelumnya. Ini namanya echo chamber. Sama dulu seperti katanya Sartre yang dia bilang, kita itu sebenarnya hanya ingin mendengarkan gema suara kita sendiri. Yang kita cari di dunia digital, di media sosial hanya dua. Hal-hal yang setuju dengan yang kita anggap benar, atau hal-hal yang menyerang, mengkritisi hal-hal yang kita anggap jelek. Jadi tujuannya dua, mendukung kebenaran kita atau menyerang, menjatuhkan kebenaran yang berbeda dengan kita. Itu yang kita cari di dunia digital. Ini namanya echo chamber. Kalau kita setuju pikiran A, maka kita akan mencari berita, blog, apapun konten yang mendukung kebenaran pikiran kita atau menyerang
pikiran-pikiran lain yang berbeda. Hanya itu yang kita cari. Efeknya apa? Ya keterikatan kita dengan kelompok. Herd mentality kita tambah parah. Karena kita tambah tertutup, tambah sempit. Ini menurut saya problem kita hari ini. Jadi kadang-kadang kita malah melarang, jangan baca yang itu kelompok beda dengan kita, jangan anu ke situ. Jadi kita tambah tertutup, kita hanya mencari gema suara kita sendiri. Kadang-kadang saya suka loh ustadz itu, saya suka loh ulama ini, ulama itu. Bukan karena kalian ingin belajar banyak dari mereka, tapi lebih karena pikiran-pikiran beliau cocok dengan pikiran saya. Jadi yang kalian cari kecocokanmu. Bukan karena kalian ingin belajar banyak dari beliau-beliau. Nah itu banyak yang begitu. Itu yang disebut echo chamber. Lanjut ya. Yang ketiga. Kalau tadi ada konformisme, ini ada konformitas online. Jadi media sosial, Twitter, Instagram, WhatsApp kita, itu kadang-kadang menekan kita untuk mengikuti tren-tren tertentu. Kita seolah-olah dipaksa untuk memberi like, memberi komen, atau membagikan konten kalau tidak ingin dianggap tidak update. Oh, ini tekanan sosial melalui medsos. Bahkan sekedar ucapan innalillahi pun kita kadang-kadang, wah kalau saya belum ikut bilang innalillahi nanti diserang sama teman-teman, ya dianggap tidak peduli. Mari kita doakan saudara kita Al-Fatihah 7 kali. Tulisannya begitu 7 kali. Kamu Fatihah beneran ya tidak tahu, pokoknya mbok tulis 7 kali gitu. Jadi kadang-kadang ya kamu nulis saja, mari kita doakan saudara kita, tapi entah berdoa beneran entah tidak penting. Yang penting kamu sudah tampil di medsosmu. Kalau kamu punya konten atau temanmu punya konten, itu seolah-olah kita dipaksa untuk merespon, sekedar komen atau jempol atau itu. Kalau tidak melakukan itu rasanya kok kurang solider ya. Wong itu kontennya teman kita, mbok yo cuma ngasih like saja, masa anda. Ini yang mana yang disebut tekanan sosial. Jadi kita sebenarnya tidak mau untuk komen yang tidak penting, jempoli yang tidak serius. Tapi algoritmanya begitu sekarang. Menekan kita untuk merespon. Kadang-kadang kan ada permintaan, tolong saya punya konten yang baru ini di like ya, dijempoli ya. Itu. Kamu kan iyalah, wong teman saja mau apa. Kan jarang kamu balas, emangnya memang bagus kok saya harus nge-like. Kan kamu tidak berani bilang begitu. Kamu diminta nge-like ya di-like saja. Padahal begitu kamu nonton, aduh konten kayak gini aja. Kan kamu begitu. Tapi ya tetap kamu jempoli. Itu kan peradaban jempol itu kan hari ini dunia digital itu bisa kebalikan kenyataannya. Jangan tertipu kalau temenmu tiba-tiba di WA terus gimana pendapatmu, jempol 2. Itu dia ya yang dikirim jempol 2, tapi mungkin ya sambil ngirim jempol dia sambil misu-misu, sambil melet-melet. Tapi kan jempol 2. Oke, itu yang disebut tekanan sosial. Jadi kita ditekan untuk mengkonfirmasi konten, isi. Bahkan kita yang punya konten itu kan merasa gelisah luar biasa kalau tidak ada yang nge-like. Saya sudah posting sejak kemarin loh, yang nge-like kok cuma 2 ya, padahal teman kos saja 3. Itu kan kamu ngeri, berarti ini teman kosku saja salah satu ada yang tidak nge-like gitu. Oh itu kamu merasa hamba, merasa tidak bernilai kalau sudah begitu. Itu yang kedua, fear of missing out, FOMO. Ini banyak diuraikan ya. FOMO juga menunjukkan herd mentality. Kita merasa hampa kalau tidak posting, kita merasa tidak berguna kalau tidak muncul di medsos, tidak muncul di
Instagram dan lain sebagainya. Akhirnya kita ikut-ikutan, kita tertekan. Sebenarnya saya tidak suka grup musik ini, grup musik itu, tapi teman-teman semua kontennya itu, ya wis. Meskipun saya tidak seneng, tak betah-betahkan untuk pura-pura seneng. Ini FOMO namanya. Padahal kamu tidak di situ, itu bukan tipemu. Tapi ya gimana lagi, sekarang trennya itu, kamu memaksa diri masuk ke situ. Ini lagi-lagi, kenapa kok orang bisa begitu? Herd mentality. Karena kamu khawatir dianggap, berarti kamu orang kuno, bukan orang zaman sekarang. Masa grup musik ini tidak suka, misalnya. Jadi kita banyak sekarang FOMO. Takut hilang, makanya apa-apa diposting. Kalau grup WA-nya sepi, terus ada yang bilang, sepi nih, mana nih suara-suara? Wah, terus rame lagi semua tampil. Karena kesepian itu dianggapnya mengerikan. Kita harus ada terus, kita harus tampil terus. Fear of missing out, kita takut hilang. Ini situasi dunia digital yang berhubungan dengan herd mentality, mentalitas kerumunan. Lanjut. Yang kelima, dunia digital itu berhubungan dengan, teman-teman masih sering dengar istilahnya influencer, tokoh-tokoh besar dunia digital. Influencer inilah nanti yang menciptakan tren dan akan begitu saja diikuti oleh penggemarnya. Apa istilahmu hari ini? Muhibbinnya. Ya, pecintanya para influencer tadi. Dasarnya apa mereka mengikuti? Herd mentality. Yang lain juga ikut. Kita ikut karena mereka terkenal populer. Yang lain juga ikut, maka saya juga ikut. Ini kekuatannya influencer. Kadang-kadang karena bukan heran. Ini loh influencer bidang apa toh ya, mengajarkan apa, memberikan apa. Asal aneh saja dia rame dan mau tidak mau kita ikut. Itu powernya seorang influencer. Bagian dari herd mentality juga. Influencer itu sukses kalau dia bisa memanfaatkan herd mentality, mentalitas kerumunan. Makanya yang dia lakukan apa? Bikin strategi agar konten-kontennya viral. Kalau tidak viral gimana? Kan sekarang ada namanya membeli follower misalnya. Membeli follower itu menggunakan logika tadi. Kamu begitu lihat konten, wih, yang like sudah 1.000 orang, padahal 1.000 orang itu beli semua. Tapi herd mentality-mu terus bunyi, wah kalau yang like banyak berarti bagus ini. Kalau yang suka banyak berarti penting ini. Terus kamu masuklah ke situ. Akhirnya yang like 1.001, yang 1.000 bayaran, yang 1 cuma kamu. Berarti kamu yang kena herd mentality tadi. Kemudian hari ini bahkan lebih dari itu. Saya ada istilah tadi saya baca menarik, selebritisasi. Jadi ini sama seperti influencer ini, para selebritis instan yang tiba-tiba saja orang kaget melihat kontennya mereka, terus berbondong-bondong mengikuti mereka. Jadi selebritis instan itu bukti nyata adanya herd mentality. Begitu orang tertarik, kaget, semuanya menuju ke sana. Akhirnya jadilah dia tokoh sekarang. Padahal sebelumnya mungkin dia tidak sengaja saja bikin konten itu. Kok ya momennya pas terus viral. Untuk selanjutnya dia pasti mengulang formula yang sama yang dia pikirkan, gimana ya konten yang bisa viral lagi. Besok dia mikir lagi yang bisa viral lagi. Yang dia perhatikan apa? Mentalnya orang-orang yang masih cenderung herd mentality. Yang melike sesuatu tanpa pikir panjang, yang penting viral saja berarti pasti bagus. Baik, jadi masih ada. Lanjut.
herd mentality juga nanti berhubungan dengan filter bubble. Nah, ini istilah yang teman-teman pasti sering dengar ya. Jadi kalau teman-teman sering melihat yang negatif-negatif, ya sama Google mesti ditawari yang negatif. Kok temenmu mengeluh, Pak, Google saya itu loh Pak, kok tiba-tiba keluar saru-saru terus tiap kali saya buka. Ya sebelumnya kamu mesti sering buka saru. Google tidak mungkin iseng, dia belajar dari kerjamu selama ini. Itu yang disebut filter bubble. Jadi tidak usah mengeluh, Pak kok tiba-tiba muncul iklan judi slot Pak. Jangan-jangan kamu ya sering buka-buka itu, makanya ditawari itu. Jadi itu yang disebut filter bubble. Loh, filter bubble ini memperkuat herd mentality. Misalnya tadi kamu mengidolakan influencer tertentu, begitu kamu buka Google, kamu akan ditawari konten-konten terbaru dari influencer tadi. Akhirnya apa? Herd mentality-mu tambah kuat. Kamu tambah tidak kritis. Karena dicekoi itu terus. Kamu tambah militan, tambah tertutup. Akhirnya kamu menganggap, oh berarti yang benar memang ini, yang bagus memang ini satu-satunya. Akhirnya apa? Terjadi polarisasi semakin kuat. Maka jangan heran kan kadang-kadang penggemarnya grup band ini itu tidak akur sama penggemarnya grup band itu. Itu polarisasi namanya. Karena dia diyakinkan di kontennya yang dia ikuti bahwa itu tambah bagus, tambah baik terus-menerus. Sehingga yang lain dia anggap jelek. Yang lain juga begitu, dia kena filter bubble tadi, diyakinkan kebaikan-kebaikannya terus-menerus. Baik, lanjut ya. Problem lagi dengan dunia digital adalah anonimitas. Jadi anonimitas itu kita semakin bisa melampiaskan insting kerumunan kita karena di dunia maya kita bisa anonim. Kita bisa bikin second account, third account, fourth account, fifth account. Jangan-jangan kalian punya banyak akun. Pak, ini untuk akun yang serius, Pak. Kalau ini untuk akun yang humor-humor, Pak. Ini akun untuk keluarga, Pak. Kalau ini untuk... Jangan-jangan kamu punya begitu. Jadi, anonimitas. Kalau dalam dunia digital ada istilah online disinhibition effect. Online disinhibition effect itu begitu masuk dunia online, kalian merasa seperti hidup bebas, tidak seperti hidup biasa di dunia nyata. Akhirnya kalian ya wis suka-suka kamu sudah. Nah, itu efek dari yang tadi istilahnya anonimitas. Kamu bisa jadi siapa saja. Kalau kamu marah ke orang, tidak harus dirimu yang maki-maki dia. Bikin akun baru yang akun itu nyerang maki-maki orang yang kamu marahi. Ini juga nanti memperkuat herd instinct karena kalian bisa punya banyak jalan untuk menghidupkan kelompokmu, idola-idolamu. Kemudian ada lagi troll, disinformasi, ini hoax, berita-berita bohong, berita-berita bikinan. Kadang-kadang orang untuk menegaskan herd mentality-nya itu ya dengan membuat hoax-hoax, berita-berita palsu. Agar yang dia anggap benar tambah benar. Ini masalah. Terus masih ada lagi problem manipulasi opini. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang berita bohong kalau diulang-ulang dia bisa jadi benar. Akhirnya apa? Nyewa saja. Kalau hari ini kan buzzer sebanyak-banyaknya. Akhirnya ya kamu tertipu oleh itu. Kamu anggap, oh ini banyak kok Pak yang like, banyak kok Pak yang mengikuti. Ini yang disebut manipulasi opini.
Jadi kalian bisa misalnya ada kuis atau ada apa, kalian punya 5 akun, ya 5-5-nya ikut. Orangnya 1, tapi yang ikut 5. Kalian misalnya punya musuh 1, tapi di dunia digital musuh 1 itu kalau dia punya akun 1000, kamu bisa dipukuli oleh 1000 orang di dunia digital. Seolah-olah kamu diserang banyak sekali orang, padahal itu hanya dari 1 orang. Hati-hati, hari ini dunia digital tidak sesederhana dunia nyata. Kemudian ya termasuk rating dan review online. Ini untuk konsumerisme. Ini juga hubungannya dengan herd mentality. Kalau kalian sedang ke marketplace, mau beli satu barang, mungkin yang kamu lihat duluan bagian rating dan reviewnya. Oh, ini nilainya di atas 4 semua Pak ini misalnya, dan kamu tertarik untuk membelinya. Karena apa? Karena rating dan reviewnya. Padahal rating dan review itu mungkin saja bisa juga diatur. Bisa memang dimanipulasi biar kelihatan banyak. Sehingga kelihatan banyak orang suka. Kalau banyak orang suka, herd mentality-mu tadi meronta-ronta ingin ikut. Karena berarti ini viral. Padahal mungkin itu tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Wah, reviewnya positif semua. Yang beli muji semua, 5 semua kasih gambar itu. Begitu kamu beli, aduh barangnya kok kayak gini ya. Tapi tidak apa-apa lah, saya sedang ikut tren ini. Itu namanya herd mentality. Baik. Masih ada lagi problemnya. Dunia digital ya nanti pada akhirnya problem sebanyak itu melahirkan depresi, kecemasan, rendah diri. Karena kalau kita tidak ikut tren, kalau kita tidak divalidasi oleh media sosial, kita merasa tidak berarti, terus kita stres, terus kita depresi, kita rendah diri. Pokoknya yang kita cari adalah like, yang kita cari adalah komen, kita mencari validasi terus-menerus. Kita belum mantap bahwa yang kita yakini benar adalah memang benar sebelum diakui oleh orang lain. Ini problem besar dunia digital hari ini. Baik teman-teman, semoga ini terakhir. Tidak ada masalah lagi ya. Yuk kita kontrol herd mentality kita. Solusinya cuma 3, tapi 3 ini proses panjang. Yang pertama, mari kita kenali diri kita. Tidak masalah kok orang itu mengikuti logika kelompoknya, gaya hidup kelompoknya, tapi putuskan itu secara mandiri, sadar, kritis, sesuai diri kita. Berarti bekalnya adalah pengenalan diri kita. Tidak sekedar mengikuti. Yang kedua, beranilah beropini. Menurutmu ini baik enggak? Menurutmu itu bagus enggak? Berani beropini. Bagus sih menurut saya, baik sih. Anda enggak terlalu menurut saya. Beropini saja. Beda dengan yang lain enggak apa-apa. Di situ nanti jadi akar keunikanmu, keberadaanmu yang tadi kita pakai istilah Dasein tadi. Jadi bentuk opini. Kemudian beranilah untuk memegang teguh nilai-nilaimu. Bertindak sesuai keyakinan kita. Jangan mau kompromi kalau untuk nilai-nilai yang luhur, yang utama, yang baik, yang benar. Kalian harus berani. Enggak, itu viral sih, tapi ini bertentangan dengan prinsip saya, maka enggak akan saya ikuti. Semua orang begitu sih, tapi saya enggak begitu. Karena saya punya value ini yang harus saya pertahankan, maka enggak saya ikuti. Ini jalanmu untuk mengontrol herd mentality. Jadi dengan ini kalian akan tegak sebagai dirimu.
Kalau semua orang menghadap ke sini, jadilah satu-satunya yang menghadap ke sana. Maka semua orang akan melihatmu. Tapi yang di sana, kamu bisa hilang di tengah kerumunan. Dirijen itu, leader itu di depan. Jadilah leader dengan cara apa? Menunjukkan bahwa kamu beda. Kamu punya prinsip, kamu punya pendirian. Tidak sekedar ikut-ikutan saja. Makanya ada istilah, ada quotes yang menarik. Be heard, not heard. Membacanya sama. Meskipun tulisannya beda. Jadi bunyinya sama-sama heard. Be heard, not heard. Jadilah orang hebat. Heard itu kan terdengar. Kalau kamu orang hebat, kamu masyhur, terdengar. Jangan jadi kerumunan saja. Kalau kamu jadi kerumunan saja, kalau bahasa Arab itu wujuduhu ka'adamihi. Keberadaanmu seperti tidak adanya dirimu. Jadi engkau hadir tapi tidak ada nilainya, tidak dianggap. Jadi begitu kamu datang, temanmu bilang, alah biar saja dia mau datang yang monggo, tidak datang yang monggo, tidak ada efeknya. Nah itu berarti kamu bahaya, kamu sedang lenyap, kamu sedang tidak dihitung suaramu. Maka be heard, not heard. Terakhir, semoga teman-teman tidak lupa kalimat ini dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Angeli ananging ora keli. Mengalirlah, ikuti perkembangan zaman, tetapi jangan tenggelam, jangan lenyap. Tetaplah jadi dirimu yang punya value, yang punya pendirian, yang unik, yang berani menyatakan apa keinginanmu, mewujudkan cita-citamu, versi dirimu, tidak hanya mengalir saja, mengikuti kelompokmu, mengikuti sekelilingmu. Tapi tentu saja kalian harus mengikuti perkembangan zaman. Angeli, mengalirlah. Nanging ora keli, tapi jangan sampai kamu tenggelam. Ini mungkin menurut saya quote yang paling pas untuk malam hari ini. Karena tadi ya, herd instinct, dorongan untuk bersosialisasi, berkelompok itu natural, alami. Tapi jangan berlebihan, kita harus bisa mengontrolnya. Ayo kita mengalir mengikuti herd instinct, tapi jangan jatuh pada herd mentality. Jangan tenggelam, jangan kehilangan diri kita. Termasuk di dunia digital. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Semoga nambah satu langkah wawasan untuk memahami diri kita. Minggu depan kita lengkapi wawasan kita dengan satu aspek dalam diri kita yang sering sekali mengganggu hidup kita, yaitu kemarahan. Minggu depan kita akan belajar anger management. Bagaimana menata daya amarah dalam diri kita. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.